semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Bagaimana kabarnya anak ibu? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah jika sehat ya. Baik, sudah siap semuanya dalam menimbul pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Harus siap dong ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya dirapikan dulu tempat duduknya, dibuat senyaman mungkin, diperhatikan di bawah apakah ada sampah yang mengganggu aktivitas belajar kita hari ini. Sudah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Baik, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Dinda Safitri, Iya, Bu. Nur Hamidah, Iya, Bu. Artesia. Hadir, Bu. Baik, ada yang nama yang belum Ibu sebutkan? Tidak, Bu. Tidak, berarti hari ini kita hadir semuanya ya. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini tuh sesuai dengan mata pelajarannya yaitu kimia. Hal yang pertama yang harus kita pelajari yaitu adalah tentunya pengenalan terlebih dahulu, yaitu pengenalan tentang kimia. Jadi apa tadi? Pengenalan dasar kimia. Sesuai dengan judulnya yaitu pengenalan dasar, kita akan mempelajari dasar-dasar ilmu kimia itu sendiri. Apa sih sebenarnya ilmu kimia itu? Apakah anak-anak ibu sudah ada yang tahu apa itu sebenarnya yang disebut dengan ilmu kimia? Tidak? Tidak, Bu. Baik. Ilmu kimia itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan perubahan suatu materi dan energi yang mempengaruhinya. Sudah mengerti apa tadi itu ilmu kimia? Ilmu yang mempelajari tentang suatu Struktur, sifat, sifat, dan dan perubahan pada materi dan juga energi yang mempengaruhi materi tersebut. Baik. Jadi kimia, ilmu kimia. Tadi ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan perubahan pada suatu. materi. Nah, jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, materi itu apa, Bu? Iya. Apa ini? Kenapa ilmu kimia itu mempelajari tentang ini materi itu? Sebenarnya materi itu apa? Ada yang tahu apa itu materi? Benda. Ya, bisa juga disebut dengan benda. Materi itu lebih tepatnya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan bervolume. Benda apapun itu, segala sesuatu, pokoknya dia memiliki massa dan bervolume maka disebut dengan materi. Nah, materi itu tadi apa? Segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Memiliki massa dan volume. Jadi sudah tahu ya apa itu ilmu kimia
dan apa itu materi dalam ilmu kimia. Seperti itu. Jadi tujuannya apa Bu mempelajari ilmu kimia itu Bu? Ya ini, untuk mempelajari tentang struktur, sifat, dan perubahan pada suatu materi. Itu tujuan kita untuk mempelajari ilmu kimia. Baik, setelah sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sudah mengerti semuanya? Enggak Bu, enggak ada yang ingin tanyakan Bu. Tidak ada yang tanyakan, sudah mengerti berarti ya? Sudah Bu. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Lalu setelah kita tahu apa itu ilmu kimia, pasti selalu ada kaitan dengan yang namanya Laboratorium. Iya, benar sekali. Ilmu kimia itu tidak afdol tanpa adanya laboratorium itu sendiri. Nah, jadi karena minggu depan kita akan langsung menuju laboratorium, maka hari ini kita mempelajari tentang peralatan-peralatan apa saja yang ada di laboratorium kimia. Untuk itu, Ibu sudah menyiapkan bahannya agar anak-anak Ibu lebih mudah dalam memahami peralatan apa-apa saja yang ada di dalam laboratorium. Coba Atesia bantu Ibu dalam merekatkan ini. Sebelumnya ini Ibu hapus dulu ya, Ibu hapus dulu. Bawahnya juga biar nampak semuanya anak Ibu jelas. Sebelah sini. Penting. Baik, terima kasih ya Tesia atas bantuannya. Nah, di sini sudah nampak semua? Sudah Bu. Sudah jelas? Sudah. Jadi di sini itu sesuai dengan judulnya, yaitu peralatan laboratorium. Peralatan apa-apa saja yang ada di dalam laboratorium dan minggu depan yang akan kita datangi. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui dalam laboratorium adalah ini, labu ukur. Kira-kira ada nggak yang tahu apa itu pengertian labu ukur? Fungsinya Iya. untuk mengukur Iya, cairan. benar, untuk mengukur cairan. Namun lebih tepatnya yaitu labu ukur ini untuk apa? Untuk mengukur sebuah cairan. Dan dia selain bisa mengukur, labu ukur juga berfungsi untuk mencairkan sebuah benda. Misalkan ada benda yang bersifat padat yang ingin kita cairkan, bisa di dalam labu ukur karena dia bentuknya besar seperti itu. Itu Bu kan kaca. Ya, Itu nggak percaya Bu? tidak. Itulah kacanya itu tidak pecah dan tahan terhadap suhu panas seperti itu. Jadi labu ukur selain mengukur adalah untuk mencairkan benda. Baik. Lalu selanjutnya apa Bu? Nah, selanjutnya adalah gelas ukur. Sama-sama ukur. Bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Ya Bu. Saya atas ya. Sepertinya gelas ukur ini nggak bisa untuk mencairkan. Iya, benar sekali. Kasih dulu tepuk tangan buat Atis ya. Benar ya, gelas ukur itu hanya untuk mengukur saja. Dia tidak bisa mencairkan suatu benda. Berarti untuk mengukur itu hanya menggunakan gelas ukur, tidak menggunakan labu ukur. Berarti gelas ukur untuk mengukur cairan. Nah, yang ketiga ada namanya batang pengaduk. Apa itu? Sesuai namanya sepertinya sudah bisa ya kita tarik kesimpulan ya, yaitu
Batang untuk mengaduk sebuah cairan. cairan. Benar sekali. Untuk mengaduk cairan. Nah, selanjutnya ada namanya pipet tetes. Apa kira-kira pipet tetes? Ada yang tahu pipet tetes? Kayak itu ya Bu, kayak untuk makan vitamin itu udah ditetes. Sesuai namanya ya, pipet tetes yaitu untuk menetes Teskan cairan. misalnya dari gelas ukur mau dipindahkan ke labu ukur, kita bisa dengan caranya mengambil dan meneteskan ke tempat yang lainnya gitu untuk memindahkan suatu cairan intinya. Jadi apa tadi? Untuk memindahkan cairan. oke. Cairan. Baik. Selanjutnya yaitu ada yang namanya Tabung reaksi. tabung reaksi. Apa itu tabung reaksi? Tabung, berarti dia berbentuk Tabung. reaksi. Ada yang tahu? Enggak. Jadi tabung reaksi itu untuk mencampurkan sebuah cairan dan bisa juga untuk dipanaskan. Misalnya cairannya perlu dipanasin, makanya dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk mereaksikan sebuah cairan. Jadi apa tadi? Tabung reaksi untuk mereaksikan sebuah cairan. Iya, bagus. Mereaksikan cairan. Nah, selanjutnya rak tabung reaksi. Sudah tahu ya, rak tabung reaksi Sudah, yaitu Bu. untuk Tempat menyimpan meletakkan, ya, tempat menyimpan tabung reaksi. Iya. Ya, dari namanya sudah tahu ya, tempat penyimpanan tabung Reaksi. reaksi. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer. Asing ya, Iya, terlihat asing ya, tapi dari gambarnya sudah nggak asing lagi ya, mirip-mirip seperti labu ukur dan Iya. gelas ukur, mirip-mirip ya. Namun ada bedanya antara labu Erlenmeyer dan labu ukur. Kalau tadi labu ukur untuk mencairkan benda, nah setelah dicairkan maka disimpannya di labu Erlenmeyer. Jadi labu Erlenmeyer untuk Menyimpan cairan. Benar sekali. Bu, ini Iya, tanya boleh? Boleh. Boleh, silakan. Kalau labu Erlenmeyer itu bisa nggak dipanaskan seperti labu ukur? Bagus sekali pertanyaannya dari Artesia. Bu, kok labu Erlenmeyer bisa nggak dipanaskan seperti itu? Nah, jawabannya sebenarnya bisa. Hanya saja kapasitas dari tempatnya itu yang kurang besar seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan labu ukur, lebih besar tempatnya dan juga lebih pegangannya di atas ini lebih nyaman seperti itu. Oh iya Bu. Emang didesain khusus untuk dipanaskan seperti itu. Sudah mengerti? Bisa Bu, iya mengerti Bu. Nah, jadi labu Erlenmeyer untuk menyimpan cairan. Yang terakhir ada yang namanya Mortal and alu. mortal dan alu. Ada yang tahu mortal dan alu apa? Tuh tumbuhan itu. Ya, tumbuhan. Ini benar sekali, iya. Mortal dan alu itu ya tumbuhan untuk menghancurkan suatu Benda. Benar sekali, menghancurkan. Atau menghaluskan ya Bu. Iya. Nah, sudah selesai. Ada mortal dan alu, labu Erlenmeyer, tabung reaksi, rak tabung reaksi, batang pengaduk, gelas ukur, labu ukur, dan pipet tetes. Dari semua ini, apakah sudah mengerti semuanya?
Sudah, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti dari penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Tidak. Berarti sudah mengerti semuanya ya materi kita hari ini. Oke, kalau sudah ngerti, giliran Ibu yang mengulang pembelajaran kita. Ibu tes. Nah, Ibu sengaja Ibu tes yang tidak ada di papan tulis, yang sudah dihapus. Ayo, yang bisa menjawab tunjuk tangannya. Tadi di awal kita belajar pengenalan dasar kimia. Apa itu sebenarnya ilmu kimia itu? Ayo, tunjuk tangan. Apa sebenarnya ilmu kimia itu, Bu? Ya, Atesia. Ilmu yang mempelajari tentang sifat dan perubahan suatu materi. Iya, benar sekali. Lebih tepatnya sifat dan struktur. Oh iya, Iya. struktur, sifat, dan Perubahan materi. Iya, lalu apa itu materinya? Coba jelaskan. Siapa yang bisa tahu? Saya, Bu. Ya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan bervolume. Iya, benar sekali. Berarti sudah bisa ya. Jadi tadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan perubahan pada suatu materi. Dan materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. iya, benar sekali. Dan peralatan laboratorium tadi ada apa saja? PTT, labu ukur, gelas ukur, batang pengaduk, rak tabung, tabung reaksi, labu Erlenmeyer, dan mortal dan alu. Iya, benar sekali. Sudah paham semuanya ini? Paham, Bu? Tidak ada lagi, udah clear? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Enggak, Bu. Baik, bagus sekali. Baiklah. Jadi jika tidak ada yang tanyakan, sampai sinilah pelajaran kita hari ini. Pesan Ibu ya diulang-ulang kembali, dipahami lagi peralatan apa saja. Jadi minggu depan kita tidak bingung lagi ya harus mengambil apa, sudah tahu nama-namanya seperti itu. Nah, sekianlah materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.